Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu yuk, baru kita lanjutkan ke videonya. Ini dia. Nah, seperti yang kita tahu, akhirnya Jukyung dan juga Suho mengumumkan secara resmi hubungan mereka berdua di depan teman-temannya. Wow, karena Jukyung pun mengatakan bahwa dia sudah tidak ingin lagi menyembunyikan semuanya berkat perkataan Gowon kepadanya, dan dia hanya ingin mendengarkan orang yang dia sukai. Kemudian Suho dan Jukyung pun langsung masuk ke dalam kelas dengan bergandengan tangan gitu guys. Terus dilihat sama si ular Sujin. Wah, sabar ya Sujin ya, makin panas ya kan. Kemudian pada saat di toilet, si Sujin langsung menemui Jukyung nih guys, dan dia langsung melabrak si Jukyung. Tapi di sela-sela pembicaraan mereka guys, si Suah yang gak terima dengan Sujin pun langsung melabrak Sujin, di mana Suah mengatakan bahwa Sujin lah yang harusnya minta maaf kepada Jukyung setelah apa yang dilakukan oleh Sujin. Ternyata guys, si Suah ini mengikuti Sujin dan juga Sojun sewaktu Sojun membawa Sujin untuk berbicara berdua gitu guys. Jadi Suah sudah mendengarkan semuanya dan dia juga sudah mencari tahu fakta-fakta di balik itu semua. Kemudian Jukyung dan Suah pun akhirnya berbaikan guys. Setelah Jukyung mencoba menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua. Wah, akhirnya dua orang sahabat ini resmi berbaikan guys. Kemudian si Suho pun pergi menemui si Sujin untuk memberitahukan bahwa Sujin harusnya minta maaf kepada Jukyung atas apa yang sudah dia lakukan. Dan Suho pun sebenarnya kasihan sama si Sujin ini guys. Tapi si Sujin bersikeras tidak mau melakukan hal tersebut. Sebenarnya mungkin dia pun hancur dan ingin berbaikan, tapi rasa egonya lebih tinggi gitu menurut Mimin ya guys. Kemudian si Sujun pun masuk ke kelas dan melihat Jukyung lagi tidur gitu guys. Wah, awalnya si Sujun ini udah hampir aja hilaf gitu ya kan, tapi untung aja dia masih bisa menahan perasaannya kepada Jukyung. Dan akhirnya pun Jukyung tahu bahwa yang membantu dia untuk menghapus postingan di media sosial tersebut adalah si Sojun. Nah, pada saat pulang sekolah, si Jukyung melihat temannya lagi dilabrak sama si Semi. Dan karena itu si Jukyung nggak terima dan dia langsung mencoba untuk melawan si Park Semi itu guys. Nah, ini seru banget ya, karena si Jukyung ini udah nggak lemah lagi, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, dipikir si Park Semi ini, si Jukyung masih lemah dan dia ngelawan dong, dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Dan di sini ya, Mimin seneng banget karena si Park Semi ini akhirnya merasakan akibat yang sudah dia lakukan kepada Jukyung sebelumnya. Jadi di sini si Park Semi itu babak belur guys. Jadi Mimin pokoknya seneng banget ngelihat si Park Semi ini tuh ini yang ditunggu-tunggu gitu loh, biar dia tahu rasa tuh ya kan. Dan teman cowok mereka langsung datang dan hampir saja mukul salah satu teman Jukyung, tapi untung aja teman mereka juga datang untuk membela. Dan akhirnya mereka bertiga pulang bareng guys. Wah, persahabatan yang luar biasa banget ya guys. Tapi di sisi lain, si Suho malah khawatir banget sama Jukyung yang belum ada kasih kabar ke dia. Wah, super bucin parah udah nah si Suho nih ya guys ya. Sampai-sampai si Suho ini sampai ngayal di dalam mimpi. Dia dan Jukyung sampai berantem gitu guys besok harinya, gara-gara si Jukyung nggak ngasih kabar kepada si Suho. Waduh, Suho super bucin banget ya kan. Tapi untung aja guys, itu hanya mimpi si Suho aja, karena dia bucin parah. Dan terakhirnya ternyata pas dia cek HP, si Jukyung itu ada nelpon. Dan habis itu dia langsung nelpon Jukyung. Ternyata Jukyung itu lagi ada di kelas make up gitu guys, karena Jukyung akhirnya disetujui oleh ibunya untuk mengikuti kelas make up tersebut guys. Karena setelah kejadian yang menimpa Jukyung, akhirnya ibu Jukyung pun sudah mulai baik kepada anak tersayangnya itu. Asik. Nah, sedangkan kakaknya Jukyung pun keciduk sama emak dan bapaknya, kencan dengan Bapak Jeruk Bali pada saat mereka ingin menangkap orang yang menipu ayahnya Jukyung sebelumnya guys. Wah, akhirnya keciduk juga dengan Bapak Jeruk Bali. Nah, singkat cerita nih guys, besok harinya si Sujin pas datang ke sekolah, tiba-tiba aja semua orang menatapnya dengan tatapan yang sinis banget. Ternyata di situs sekolah mereka ada yang mengunggah bahwa Sujin adalah orang yang sudah membuat berita buruk tentang Jukyung, dan akhirnya dia pun dihujat satu sekolah nih guys. Wah, kira-kira siapa nih yang sampai ngebuat berita tentang si Sujin?
Hayo, menurut kalian siapa? Bisa jadi sih si Seojun ya kan, karena dia tuh juga ingin si Sujin ini merasakan apa yang dirasakan oleh Jukyung sebelumnya. Kemudian si Jukyung ini masih baik banget sama Sujin ya kan. Pada saat Sujin pergi, dia mencoba untuk menghentikan si Sujin, tapi si Sujinnya tetap aja jual mahal dan tidak mau berbaikan dengan si Jukyung nih guys. Padahal kalau Mimin lihat ya, sebenarnya Sujin ini pengen berbaikan, tapi yang seperti Mimin bilang ke sebelumnya, rasa egonya terlalu tinggi. Nah, kemudian si Seojun dan juga si Suho akhirnya mereka tambah akrab dan semakin akrab. Tapi di sela-sela pembicaraan mereka, si Seojun mengatakan pada Suho bahwa dia ingin meminta izin untuk menyatakan perasaannya kepada Jukyung biar dia bisa lebih lega gitu guys. Wah, diizinkan gak tuh sama si Suho? Dan pada malam harinya, pada saat si Jukyung lagi kencan sama Suho, si Sujun menelpon Jukyung untuk mengajaknya pergi bersama. Karena kan sebelumnya Jukyung pernah berjanji kepada Sujun untuk mengabulkan satu permintaannya. Dan ini luar biasa banget ya, si Suho pun mengizinkan hal itu guys. Dan pergilah si Jukyung sama si Sujun ini. Nah, awalnya si Sujun tuh niatnya mau mengatakan perasaannya kepada si Jukyung seperti yang sebelumnya dia bilang sama si Suho, tapi kayaknya dia nggak sanggup karena dia nggak mau mengkhianati sahabat terbaiknya itu. Akhirnya dia hanya curhat kepada Jukyung tentang dirinya, tapi dia bilang bahwa dia menyukai perempuan lain. Good job, Sejun. Nah, besok harinya Jukyung dan Suho akhirnya pergi berlibur berdua gitu guys. Ini benar-benar kencan mereka setelah mereka resmi mengumumkan ke publik tentang hubungan mereka dan juga Jukyung tanpa make up. Tapi di sela liburan mereka, si Sejun langsung memberikan kabar kepada Suho bahwa sudah terjadi sesuatu kepada ayahnya Suho guys. Ternyata ayahnya Suho itu sakit keras gitu guys, dimana sedang dirawat di rumah sakit dan Suho pun harus pergi terbang segera ke Amerika Serikat. Dan malam itu juga Suho langsung memesan pesawat ke sana dan langsung pergi bersama asisten ayahnya. Dan ya, Jukyung dan Suho pun langsung pamitan di bandara. Kemudian Suho minta Sojun untuk mengantarkan Jukyung pulang. Dan ini tuh sedih banget ya guys ya. Lalu Jukyung pun menangis sejadi-jadinya guys. Nah, ternyata guys, 2 tahun sudah berlalu, si Suho pun tidak memberi kabar kepada Jukyung. Dan pada saat mereka lagi kumpul-kumpul sama teman-teman sekolahnya, si Sojun pun langsung datang ke sana dan ternyata Sojun dan juga si Jukyung itu sudah semakin dekat nih guys. Tapi 2 tahun berlalu, si Sojun pun belum menyatakan perasaannya kepada Jukyung dan si Suho pun ternyata bakal balik guys. Dan dia mengatakan bahwa dia sangat merindukan Jukyung, tapi Jukyung mengatakan bahwa dia sudah tidak merindukan si Suho lagi. Apakah Jukyung sudah move on? Nah, hayo tim siapa yang bakal menang di minggu depan? Oke, gimana menurut kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.